Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniar, NIM 1863040017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan mulai dari judul. Nah, judul penelitian tindakan kelas ini yaitu penggunaan metode pembelajaran inquiry untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi mobilitas sosial pada kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Sopeng tahun ajaran 2021-2022. Adapun latar belakang permasalahan dari penelitian tindakan kelas ini yaitu permasalahan ini sering muncul di lapangan, di mana kebanyakan guru masih menggunakan metode ceramah pada saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga siswa hanya mendengarkan, mengerjakan tugas yang diberikan, entah mereka paham atau tidak dengan materi yang disampaikan. Metode ceramah yang dilakukan oleh guru masih tergolong metode pembelajaran yang konvensional, di mana siswa kurang diberi kesempatan untuk berpikir, bertanya jawab, mengungkapkan pendapat, dan melakukan percobaan. Nah, adapun salah satu cara alternatif yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan cara menggunakan metode pembelajaran inquiry, di mana siswa benar-benar dijadikan sebagai subjek belajar yang bisa dengan bebas mengeluarkan pendapatnya dan berpikir kritis dan analitis. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan metode pembelajaran inquiry dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi mobilitas sosial pada kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Sopeng tahun ajaran 2021-2022. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian tindakan kelas ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi mobilitas sosial melalui penggunaan metode pembelajaran inquiry pada kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Sopeng tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada PTK ini terbagi atas dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis pada penelitian tindakan kelas ini yaitu diharapkan dapat mengetahui peningkatan pemahaman siswa tentang materi mobilitas sosial melalui penggunaan metode pembelajaran inquiry pada kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Sopeng tahun ajaran 2021-2022. Adapun manfaat praktisnya terbagi 4, yaitu bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat bagi siswa yaitu agar mereka tidak hanya dapat mengerjakan soal yang diberikan, akan tetapi mereka juga dapat menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan kalimat mereka sendiri. Selanjutnya yaitu bagi guru. Manfaat penelitian ini bagi guru yaitu bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa tentang materi mobilitas sosial dengan menggunakan metode pembelajaran inquiry. Manfaat penelitian selanjutnya yaitu manfaat penelitian bagi sekolah. Nah, manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu diharapkan pihak sekolah dapat menggunakan metode pembelajaran inquiry dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi sekolah itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat bagi pengembangan ilmu. Manfaat penelitian ini bagi pengembangan ilmu yaitu sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas pendidik, siswa maupun pihak sekolah.
Nah, selanjutnya yaitu kajian pustaka. Nah, kajian pustaka pada penelitian ini terdiri dari yang pertama, pengertian pemahaman. Kedua, kategori pemahaman. Ketiga, indikator pemahaman. Keempat, faktor yang mempengaruhi pemahaman. 5, teknik evaluasi tes untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Pengertian metode pembelajaran inquiry, tahapan metode pembelajaran inquiry, ciri-ciri metode pembelajaran inquiry, prinsip-prinsip metode pembelajaran inquiry, dan kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama yaitu pengertian pemahaman. Pemahaman adalah hasil belajar. Misalnya, siswa dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri atas apa yang telah dibaca atau didengarkan, memberi contoh lain dari apa yang telah dicontohkan oleh guru. Pemahaman juga dapat didefinisikan berdasarkan sifat operasionalnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman diartikan sebagai melihat suatu hubungan. Yang kedua, pemahaman diartikan sebagai suatu alat menggunakan fakta. Yang ketiga, pemahaman diartikan sebagai melihat penggunaan sesuatu secara produktif. Selanjutnya yaitu kategori pemahaman. Kategori pemahaman dibedakan menjadi 3, yaitu pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, dan pemahaman ekstrapolasi. Nah, pemahaman terjemahan yaitu kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Pemahaman penafsiran misalnya membedakan dua konsep yang berbeda. Selanjutnya yaitu pemahaman ekstrapolasi, yakni lebih tinggi dari sifat menerjemahkan dan menafsirkan. Ekstrapolasi memenuhi kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Nah, indikator pemahaman. Yang pertama yaitu pemahaman lebih tinggi tingkatnya daripada pengetahuan. Yang kedua, pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta akan tetapi berkenaan dengan menjelaskan makna suatu konsep. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan, mampu menerjemahkan. Yang keempat, mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel. Yang kelima, pemahaman ekstrapolasi mampu membuat estimasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pemahaman. Tingkat pemahaman siswa pada umumnya berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain, terutama dalam hal materi pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Perbedaan tingkat pemahaman siswa biasanya tergantung dari kebiasaan faktor, seperti kemampuan berpikir kritis siswa itu sendiri, tingkat IQ siswa, dan cara belajar siswa di rumah. Selain itu, terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi pemahaman siswa, yaitu proses belajar mengajar di kelas. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi tes untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Evaluasi tes ini biasanya dilakukan dengan cara membagikan lembar tes kepada setiap siswa yang menjadi peserta ujian untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan pada hari itu. Selanjutnya yaitu pengertian metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada siswa untuk berpikir kritis dan analitis, untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya yaitu tahapan metode pembelajaran inquiry. Di sini tahapan pembelajaran inquiry terdapat 6 tahapan. Yang pertama itu orientasi, merupakan sebuah langkah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih responsif. Yang kedua, merumuskan masalah. Pada tahap ini, guru membawa siswa ke sebuah persoalan atau masalah yang akan mereka pecahkan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara dalam sebuah permasalahan yang tengah dikaji. Yang keempat yaitu mengumpulkan data, yaitu proses pengumpulan jawaban atau informasi yang diperlukan,
yang nantinya digunakan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Yang kelima itu menguji hipotesis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang bisa diterima berdasarkan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data. Yang keenam yaitu merumuskan kesimpulan, merupakan tahap akhir dari metode pembelajaran inquiry. Apabila jawaban sudah ditemukan dan kita bisa menarik beberapa kesimpulan dari jawaban yang telah didapat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode pembelajaran inquiry. Hamalik menjelaskan bahwa ciri-ciri metode pembelajaran inquiry dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, inquiry menekankan kepada siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri. Yang kedua, pengembangan kemampuan berpikir kritis, sistematis, logis untuk mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metode pembelajaran inquiry. Prinsip-prinsip pembelajaran metode pembelajaran inquiry terbagi atas 4, yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual, prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir. Selanjutnya yaitu kelebihan metode pembelajaran inquiry. Kelebihan metode pembelajaran inquiry yang pertama yaitu menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketiga, dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Yang keempat yaitu dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Selanjutnya yaitu kekurangan metode pembelajaran inquiry. Nah, adapun kekurangan metode pembelajaran inquiry yaitu yang pertama akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dilaksanakan karena antara bentuk dengan kebiasaan siswa dalam belajar berbeda-beda. Yang ketiga yaitu waktu yang diperlukan sangat lama. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan pada penelitian ini, jika penggunaan metode pembelajaran inquiry diterapkan, maka dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi mobilitas sosial pada kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Sopeng tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini terbagi atas beberapa poin. Yang pertama itu setting dan subjek penelitian. Setting terbagi atas 2, yaitu lokasi penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 2 Sopeng, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Sopeng. Waktu penelitian dimulai pada awal semester genap. Subjek penelitian, siswa kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 2 Sopeng yang berjumlah 28 orang. Rencana tindakan. Penggunaan metode pembelajaran inquiry sehingga siswa dapat bebas mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah, dan dapat berpikir secara kritis dan analitis. Selanjutnya yaitu persiapan. Persiapan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, observasi ke sekolah, meminta surat izin penelitian, mengajukan surat permohonan izin ke sekolah, memperhatikan kurikulum dan silabus, menentukan materi, membuat RPP, mempersiapkan LKS. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tindakan. Guru melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya, yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selain itu, guru juga harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu menggunakan metode pembelajaran inquiry. Selanjutnya yaitu evaluasi dan refleksi. Di sini, guru mengamati proses pembelajaran yang sedang berlangsung, mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung,
agar memperoleh data yang akurat. Jika ada data yang dianggap belum sesuai, maka bisa dilakukan perbaikan. Nah, siklus penelitian. Siklus penelitian terdiri dari 2 siklus, yaitu siklus 1 dan 2. Siklus 1 terdiri dari 4 poin, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Begitu pula pada siklus kedua. Tetapi pelaksanaan siklus kedua dilakukan jika pada siklus pertama masih terdapat data yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian pada PTK ini yaitu yang pertama RPP, yang kedua buku mata pelajaran, yang ketiga lembar tes wawancara pemahaman siswa, yang keempat daftar hadir siswa. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada PTK ini yaitu yang pertama metode tes, yang kedua observasi atau pengamatan, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif dan inferensial. Nah, untuk memperoleh nilai rata siswa maka digunakan rumus rata atau MEAN dengan cara jumlah skor dibagi jumlah aspek penilaian. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Jadwal penelitian PTK akan dimulai pada awal semester genap dengan uraian kegiatan yaitu persiapan umum, pelaksanaan siklus 1, 2, dan siklus 3. Jika siklus 3, analisis data, penyusunan laporan, penggandaan, dan pengiriman laporan. Adapun daftar pustaka pada PTK ini, saya ambil dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mendukung judul proposal PTK saya. Nah, personalia penelitian. Personalia penelitian merupakan identitas peneliti. Nah, pada identitas penelitian terdiri dari 2 orang, yaitu guru mata pelajaran dan peneliti atau observer. Lampiran. Adapun lampiran-lampiran pada PTK ini yaitu angket pemahaman siswa, lembar observasi, lembar teks wawancara pemahaman siswa, dan RPP. Nah, itulah penjelasan saya mengenai proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.